Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Polrestabes Palembang menyiagakan lebih dari 1.800 personil kepolisian selama Hari Raya Waisak. Jembatan Inim 2 akan ditutup selama 2 bulan untuk perbaikan. Pendengar, itulah di antaranya beberapa informasi yang kami hadirkan siang ini, Senin 12 Mei 2025, yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edins, kita mulai dengan informasi yang pertama. Polrestabes Palembang menyiagakan lebih dari 1.800 personil kepolisian selama Hari Raya Waisak 2025. Selama libur panjang dan Hari Raya Waisak, Polrestabes Palembang mengerahkan sebanyak 1.836 personil kepolisian. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono mengungkapkan bahwa seluruh kekuatan akan dikerahkan selama masa libur panjang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengamanan ini bertujuan untuk menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan selama libur panjang. Para personil akan disebar di berbagai titik keramaian seperti tempat wisata, pusat perbelanjaan seperti BKB dan mal, serta lokasi makan dan hiburan lainnya. Patroli juga akan ditingkatkan di sejumlah area rawan. Adalah bagian kesiapan pengamanan menghadapi libur panjang, karena kita ketahui bersama hari Senin adalah hari perayaan Waisak umat Buddha. Namun demikian, dengan situasi yang ada, kami menyiagakan diri, kami kumpulkan anggota kami. Yang pertama sebagai informasi tentang adanya libur panjang, yang kedua sebagai langkah untuk pembagian tugas, yang pada akhirnya kekuatan yang ada selalu siap dalam menyikapi pengamanan libur panjang untuk Kota Palembang dari 1.836, dan kita harapkan kekuatan yang ada di Polrestabes maupun Polsek akan terbagi habis selama libur panjang. Ditambahkan, Haryo kepolisian juga akan fokus memantau potensi gangguan seperti balap liar, tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan tempat kumpul di lokasi yang dianggap rawan. Personil akan aktif berpatroli untuk memastikan situasi tetap kondusif serta mencegah tindakan negatif yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat selama liburan. Haryo menghimbau masyarakat agar memanfaatkan libur panjang dengan kegiatan positif dan tidak segan melaporkan ke pos polisi terdekat bila membutuhkan bantuan. Ia menekankan bahwa kepolisian akan selalu hadir melalui Polrestabes, Polsek, dan pos pengamanan yang tersebar di berbagai titik strategis di Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, tim Polrestabes Palembang berhasil mengamankan 2 kurir narkoba lintas provinsi beserta barang bukti 2.472 butir pil ekstasi dan 2 kg sabu asal Pekanbaru. 2 kurir asal Pekanbaru IY dan RD ditangkap saat hendak membawa ribuan pil ekstasi dan sabu ke Kota Palembang. Keduanya dihentikan karena tidak menggunakan sabuk pengaman. Namun saat diminta berhenti, mereka justru melarikan diri. Inilah yang membuat petugas curiga dan langsung mengejar mereka. Kapolrestabes Palembang, Kombes Polisi Haryo Sugihartono menjelaskan penangkapan terjadi di kawasan Simpang Nilakandi, Kecamatan Kertapati. Setelah berhasil dihentikan, petugas memeriksa kendaraan pelaku dan menemukan narkoba yang disembunyikan di dalam mobil. Dari hasil penggeledahan, pihak kepolisian mengamankan 2.472 butir pil ekstasi dan 2 kg sabu. Ini merupakan pengiriman kedua yang dilakukan para pelaku. Pos Nilakandi adalah pos perbatasan, dan kami berharap waspada ini selalu ditingkatkan, bisa melihat, bisa mengidentifikasi orang-orang yang patut dicurigai terlibat dalam sebuah tindak pidana. Dengan demikian, keberadaan pos Nilakandi, pos lalu lintas betul-betul bisa membantu rekan-rekan satuan operasional narkoba maupun Satreskrim dalam menindak pelaku tindak pidana yang ada. Kepada polisi, kedua tersangka mengaku membawa barang haram tersebut dari Pekanbaru untuk diserahkan kepada seorang bandar di Kota Palembang. Mereka juga mengungkapkan telah 2 kali menjadi kurir
dengan bayaran 5 juta rupiah dalam per pengiriman. Mereka cuma disuruh untuk mengantarkan barang dan tidak tahu siapa bandar yang memerintahkan mereka. Belum sekali atau dua kali? Belum pernah sama sekali. Kamu, Rasul? Kamu pernah? Kamu pakai pengguna, bukan pengedar. Ditahan di mana dulu? Di Pekanbaru. Kini kedua tersangka harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Mereka dijerat dengan hukuman Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman mati. Lamsi Hersiltonga melaporkan. Pendengar, jembatan NIM 2 akan ditutup selama 2 bulan untuk perbaikan. Akses angkutan batubara rencananya akan dialihkan selama masa waktu perbaikan. Perbaikan besar-besaran jembatan NIM 2 di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan yang mengalami kerusakan pada rangka dan bagian gelagar mulai dikebut usai masa angkutan mudik lebaran atau tepatnya setelah penandatanganan kontrak pada 16 April 2025 lalu. Saat ini fokus perbaikan diarahkan pada bagian bawah jembatan. Pekerjaan ini ditargetkan rampung hingga akhir bulan Juni 2026. Tahap awal ini merupakan kelanjutan dari penanganan sementara yang sebelumnya hanya dilakukan melalui pemeliharaan rutin. Kepala Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 3 Sumatera Selatan, Mardalena, mengungkapkan setelah bagian bawah jembatan selesai diperbaiki, pekerjaan akan dilanjutkan ke bagian atas jembatan. Tahapan ini membutuhkan penutupan total jembatan demi hasil optimal. Ia menambahkan estimasi waktu pengerjaan untuk bagian atas sekitar 3 bulan, namun pihak pelaksana akan berupaya mengejar agar dapat rampung dalam waktu 2 bulan. Nah, nanti kalau sudah selesai bangunan bawah, kita baru bisa bicara kerja yang bangunan atasnya. Nah, rencana kita kalau secara jadwal itu akhir Juni ya, baru akan mulai. Itu juga dengan catatan kalau kita sudah menemukan waktu yang sepakat dengan pihak dari kabupaten, dengan pihak lantas, karena kan kami mengusulkan itu untuk ditutup jembatan itu sementara masa pengerjaan. Penutupan sementara ini disebut Mardalena sangat diperlukan terutama karena perbaikan bagian lantai jembatan menggunakan material cor beton. Material ini memerlukan waktu pengaturan atau setting time yang cukup lama agar mencapai tingkat kekerasan maksimal sebelum dapat digunakan. Rian Apridani melaporkan. Pendengar, Panitia Haji Debarkasi Palembang memastikan pasokan atau layanan listrik dan air di asrama haji selama kegiatan haji akan tercukupi dan aman. Panitia Haji Debarkasi Palembang memastikan semua layanan di asrama haji Palembang akan berjalan maksimal hingga kepulangan seluruh jemaah calon haji nanti. Hal tersebut diungkapkan Ketua Pengurus Asrama Haji Debarkasi Palembang Ahmad Yani. Menurutnya hingga saat ini belum ditemukan kendala yang begitu berarti berkaitan dengan pelayanan seluruh jemaah calon haji di asrama haji Palembang. Ahmad Yani mengatakan untuk pelayanan listrik atau pasokan listrik hingga air, pihaknya sudah berkoordinasi dengan PLN dengan memberikan surat, termasuk juga layanan air kepada pengelola ATS atau air bersih yang akan disalurkan ke asrama haji Palembang. Sebelum pelaksanaan embarkasi, kita sudah bersurat ke PLN dan kalau di sini ATS sudah kita bersurat ke mereka untuk mensupport kegiatan ini. Sementara itu untuk layanan kamar sendiri, semua kamar sudah dipastikan akan memberikan layanan yang maksimal, baik saat keberangkatan hingga kepulangan nanti. Meski sebagian besar jemaah calon haji asal Babel tidak menginap di asrama haji Palembang saat pemberangkatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Pendengar, Disnaker Palembang menerima 30 aduan penanganan ijazah karyawan sepanjang 2025.
Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kota Palembang mencatat terdapat 30 aduan terkait penahanan ijazah karyawan maupun mantan karyawan oleh perusahaan sepanjang tahun 2025. Kepala Disnaker Kota Palembang Redian Redi Umrin menyampaikan bahwa sebagian dari laporan tersebut sudah ditindaklanjuti dan ada yang telah berhasil diselesaikan. Redian mengungkapkan bahwa rendahnya upah yang diterima menjadi salah satu faktor utama karyawan memilih meninggalkan perusahaan. Dalam kondisi ini, beberapa perusahaan justru melakukan penahanan ijazah sebagai bentuk jaminan agar karyawan tetap bertahan. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut melanggar aturan dan perusahaan yang melakukannya dapat dikenakan berbagai sanksi. Pendekatan telah dilakukan kepada sejumlah perusahaan dengan hasil yang bervariasi, di mana ada perusahaan yang sudah menyelesaikan persoalan dan ada yang masih dalam proses. Ia menjelaskan bahwa alasan perusahaan menahan ijazah umumnya sama, yaitu menjaga agar karyawan tidak cepat keluar di tengah ketidakpuasan terhadap upah atau performa kerja yang belum sesuai harapan. Ya, kita lakukan pendekatan, kita panggil perusahaan, ada yang sudah selesai, ada yang masih dalam dalam proses sekarang. Masalahnya hampir sama ada tempat yang lain. Kadang-kadang ini karena kami melihat ada turnover karyawan yang yang cepat di perusahaan kan. Mungkin karena itu tadi gaji mereka yang rendah atau memang. Lebih lanjut, Redian menambahkan bahwa sanksi atas pelanggaran ini bisa beragam, termasuk sanksi administrasi dan ancaman penutupan usaha jika perusahaan tidak memenuhi ketentuan. Meskipun hingga saat ini belum ada perusahaan yang ditutup, Disnaker Kota Palembang terus mengingatkan seluruh perusahaan untuk segera menyelesaikan persoalan penahanan ijazah sesuai dengan aturan yang berlaku. Rocky Pratama melaporkan. Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan. Nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. Jadi JFC tidak akan terpengaruh Pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Kita beralih ke berita olahraga. Stadion Kamboja Palembang akan diproyeksikan menjadi tempat pembinaan pesepak bola muda potensial daerah. Pemerintah Kota Palembang menargetkan Stadion Kamboja menjadi pusat pembinaan atlet sepak bola di kota tersebut. Revitalisasi stadion yang berlokasi di Jalan Mayor Santoso itu akan segera dimulai untuk mendukung rencana besar ini. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan bahwa pembenahan Stadion Kamboja bukan hanya untuk memperbaiki fasilitas pertandingan, tetapi juga menciptakan ruang khusus bagi pembinaan pemain muda berbakat. Stadion Kamboja sendiri merupakan salah satu fasilitas olahraga tua milik Pemkot Palembang yang kondisinya sudah hampir 20 tahun tidak mendapatkan perbaikan berarti. Meski masih sering digunakan, tribun dan lapangan terlihat kurang terawan. Pertama, untuk kaitan merevitalisasi, kita memang sudah ada beberapa pihak ketiga. Saya sudah minta dengan Pak Wakil, dengan Pak Sekda untuk diadakan paparan untuk khusus merevitalisasi dua lapangan sepak bola ini. Nah, selanjutnya harapan saya juga khususnya Kamboja itu akan kita jadikan home base-nya bagi Askot PSSI, termasuk nanti di sana juga ada sekretariat khusus dari Askot PSSI, sehingga biar tercermin, ternyata Askot PSSI punya home base yang memang mereka profesional mengelola sepak bola di Kota Palembang ini agar lebih maju lagi. Dalam revitalisasi ini, Pemkot Palembang akan melibatkan sejumlah pihak ketiga untuk mempercepat proses pembenahan. Selain Stadion Kamboja, revitalisasi juga direncanakan untuk Stadion Lapangan Hatta di kawasan Jalan Taman Siswa. Dari Stadion Kamboja, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar informasi olahraga lainnya, kesiapan Porprov 2025 mencapai 80%, Musi Banyuasin optimis menjadi tuan rumah, sukseskan pagelaran. Persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Selatan 2025 yang akan digelar Oktober mendatang telah mencapai 80%. Sebagai tuan rumah, Kabupaten Musi Banyuasin menjadi lokasi utama penyelenggaraan ajang olahraga bergengsi ini yang akan diikuti oleh ratusan atlet dan ofisial dari seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan. Wakil Bupati Muba, Rohman, menyatakan optimisme daerahnya dalam menjamu ribuan tamu Porprov. Rohman juga menekankan pentingnya semangat sportivitas dan gotong royong untuk menjadikan Porprov ini pengalaman terbaik bagi seluruh peserta. Kita sudah siap untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi. Untuk venue-nya, alhamdulillah ya itu sudah 80% ya. Tinggal moles-moles sedikit. Insya Allah di Oktober itu sudah siap semua. Mudah-mudahan nanti semua cabang ini bisa hadir. Kalau nggak salah sekitar 34.
Setidaknya lebih dari 30 cabang olahraga akan dipertandingkan, mulai dari sepak bola, atletik, voli, hingga e-sport. Pemerintah Kabupaten Muba menargetkan ajang ini sebagai momentum kebangkitan ekonomi lokal dengan menggandeng pelaku UMKM, sektor pariwisata, serta jasa pelayanan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dispora Parmuba, M. Paris, menyebutkan bahwa dukungan pemerintah provinsi juga sangat signifikan. Kita harapkan pelaksanaan dapat berlangsung baik, nyaman, ramah bagi para peserta yang hadir di Musi Banyuasin. Apalagi di sini Bapak Gubernur sudah memberikan himbauan bahwa mewajibkan untuk kabupaten kota mengirimkan utusan kontingen dari masing-masing kabupaten kota itu sendiri. Disinilah kita semua terlibat, berkolaborasi untuk kelancaran dan kesuksesan Proprov dan Peparprov tahun 2025 di Musi Banyuasin. Lebih dari sekedar sukses sebagai penyelenggara, Muba menargetkan menjadi juara umum dalam ajang ini. Dengan infrastruktur yang terus dipercepat dan semangat kebersamaan yang kuat, Muba bertekad menjadikan Porprov 2025 sebagai titik balik kejayaan olahraga dan ekonomi daerah. Dari Kabupaten Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual siang ini diantaranya. Polrestabes Palembang menyiagakan lebih dari 1.800 personel kepolisian selama Hari Raya Waisak 2025. Jembatan NM2 akan ditutup selama 2 bulan untuk perbaikan. Akses angkutan batubara rencananya akan dialihkan selama masa waktu perbaikan. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan juga SMS di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.